is what God said about David. Seorang yang berkenan di hadapanku, itu kata Tuhan mengenai Daud. Have you ever wondered what God saw in David? Pernahkah engkau pikirkan apa yang Tuhan lihat dalam diri Daud? It's not because David was such a perfect man. Bukan karena Daud seorang yang sempurna. He was a sinner, in fact. Sesungguhnya Daud itu seorang yang berdosa. He committed adultery, Dia pernah berzina, he lied, he murdered. dia pernah berbohong kemudian membunuh. So what was it that touched the heart of God so much that he should call David a man after my own heart? Jadi apa yang menyentuh hati Tuhan sehingga akhirnya Tuhan menyebut Daud seorang yang berkenan di hatinya? So let's look at a few characteristics of David. Mari kita melihat beberapa karakter Daud. First of all, I believe David has a heart of deep love and adoration for God. Yang pertama, saya percaya Daud itu punya hati yang sangat mengasihi, sangat memuja Tuhan. He has a longing so deep within him that God just loves it. Dia punya suatu kerinduan yang sangat dalam sehingga Tuhan mengasihi dia. Now we know that David was a great king. Kita juga tahu Daud seorang raja yang luar biasa. But before he became the great king, he was a little shepherd boy. Tetapi sebelum dia menjadi raja yang hebat, dia hanyalah seorang gembala. He was looking after his father's sheep on the hill of Bethlehem. Dia memelihara domba-domba ayahnya di bukit-bukit Bethlehem. So imagine yourself with these thousands of sheep. Jadi bayangkanlah dirimu yang harus menjagai 1000 ekor domba. You probably will have no one to talk to but the sheep. Mungkin kau tidak punya teman untuk berbicara kecuali dengan domba-domba itu. I imagine David must be feeling quite lonely at times. Saya bayangkan mungkin ada waktu-waktu di mana Daud merasa kesepian. So he spent so much time in solitude with these sheep. Dia menghabiskan banyak waktu dalam ketenangan dengan domba-dombanya. When he was alone, Ketika dia sendirian, when he looked at these sheep, ketika dia memandangi domba-dombanya, it must have crossed David's mind that he is the sheep that needs a shepherd also. pasti terlintas dalam pikiran Daud bahwa dia juga seekor domba yang membutuhkan seorang gembala. So the little shepherd boy, when he feeds the sheep, when he leads the sheep, when he protects them, Jadi seorang gembala kecil yang harus memelihara dombanya, melindungi domba-dombanya, when he does all these things for his father's sheep, he imagines himself that needs to be fed, to be watered, to be protected by a greater shepherd. dia membayangkan ketika dia harus menjagai, memberi makan domba-dombanya, bahwa dia juga seekor domba yang perlu diberi air, yang perlu diberi makan oleh seorang gembala agung. So he looks to God as the great shepherd that he needs. Jadi dia memandang kepada Allah sebagai gembala yang besar, yang dapat memenuhi kebutuhannya. He sees that he is this little sheep that needs the care of a bigger shepherd. Dia memandang dirinya sebagai domba yang kecil yang membutuhkan seorang gembala yang besar. And that's why he could write, "The Lord is my salvation, is my help." Karena itu dia bisa menulis bahwa Tuhan itu adalah pertolonganku dan keselamatanku. He's my help in times of need. Dia adalah pertolonganku di masa-masa aku membutuhkan. Because he's there for his father's sheep and God is there for him. Karena dia sudah memelihara domba-dombanya dan dia tahu bahwa Tuhan juga memelihara dia. Now when it storms, when it rains, Ketika ada badai, ada hujan, David has to run for shelter. Daud harus pergi ke tempat persembunyian. Now on the hill of Bethlehem, where could he go? There's no house. Di bukit-bukit Bethlehem kemana dia harus pergi karena tidak ada rumah. He ran into caves or he hid under the shelter of a rock. Jadi dia harus pergi ke gua atau di tempat-tempat gunung-gunung batu. So David must be imagining God as this cave that provides shelter for him. Jadi dia juga pasti membayangkan bahwa Tuhan itu seperti sebuah gua gunung batu yang menyediakan perlindungan bagi dia.
That's why he could say, "The Lord is my fortress." Karena itu dia bisa berkata bahwa Allah itu perlindunganku. He's the cleft of my rock. Dia adalah gunung batu yang melindungi aku. Because he imagines God to be that provided a shelter over him. Karena dia membayangkan Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan, Allah yang melindungi dia. God is his refuge. Allah adalah tempatnya berlindung. When he faced the lions and the bears in the field, Ketika di ladang dia menghadapi singa dan beruang, he sees God as his deliverer. dia melihat Allah itu sebagai Allah yang membebaskan dia. He sees God as his strength to fight the lions and the bears. Dia memandang Allah sebagai kekuatan untuk melawan singa dan beruang itu. That's how he came to write the book of Psalms. Itulah sebabnya dia bisa menulis kitab Mazmur. Everything that he wrote in there is his experience with God. Segala yang dia tulis di sana adalah pengalamannya bersama dengan Allah. So David related everything in his life in his relationship with God. Jadi Daud menuliskan semua pengalaman yang berhubungan dengan Allah. Everything he saw, everything he heard, Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, everything he felt, everything he did, he saw God with him. apapun yang dia rasakan, apapun yang dia lakukan, dia melihat Allah itu beserta dengan dia. So David and God, they were constant companions. Jadi Daud dan Allah itu adalah seorang sahabat. You know, I believe that's why how he comes to write Psalm 23, which we are all very familiar. Itulah sebabnya dia menulis Mazmur 23 yang kita semua sangat kenal. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. And because he has experienced God as his shepherd, Dan karena dia sudah mengalami Tuhan itu menjadi seorang gembala bagi dia, he can write that psalm. maka dia bisa menulis Mazmur itu. Because the great shepherd and the little shepherd every day walked hand in hand. Karena gembala yang agung dan gembala yang kecil itu setiap hari selalu berjalan bergandengan tangan. That's what God saw in David's heart. Itulah yang Allah lihat di dalam hati Daud. David's heart was committed to worship him. Hati Daud itu begitu bersungguh-sungguh untuk menyembah Allah. Committed to follow his ways. Bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. He has a very unique hunger after God. Daud mempunyai suatu rasa lapar yang unik akan Allah. He seems to understand God's heart and God's emotion very well. Seolah-olah dia itu bisa mengerti hati Allah dan emosi Allah dengan sangat baik. You know, in the book of Psalm he wrote, my soul thirsts for the Lord. Di dalam kitab Mazmur ditulis bahwa jiwaku itu haus akan Allah. My body longs after him. Tubuhku merindukan Tuhan. Every fiber that is in David longed to be with his God. Segala bagian dalam kehidupan Daud itu selalu merindukan untuk bersama dengan Tuhan. So God to David is not just an invisible force. Tuhan itu hari ini bukan sekedar kekuatan yang tidak kelihatan. God was real to him. Tuhan itu begitu nyata. He was personal. Dia begitu personal. And he loved God immensely. Dan dia itu juga punya dimensinya. Is it a wonder that God says of him, a man after my own heart? Karena itu Tuhan bisa berkata bahwa Daud itu orang yang berkenan kepada Allah. It's not because he's perfect, Bukan karena Daud seorang yang sempurna, but because he hungers for God's presence. karena Daud selalu lapar akan hadirat Allah. He hungers to have this close relationship with God. Dia selalu lapar untuk punya hubungan yang dekat dengan Allah. He thirsts after him every day. Setiap hari Daud selalu haus akan Allah. Everything he does, he sees God with him. Apapun yang dia lakukan, dia melihat Allah itu beserta dengan dia. And then David also has a repentant heart. Kemudian Daud juga punya hati yang selalu bertobat. We all know he had an affair with Bathsheba. Kita semua tahu bahwa Daud mempunyai affair dengan Bathsheba. And he tried to cover up.
Dan dia berusaha untuk menutupinya. By covering up, he make even matters worse. Dengan menutupinya, dia membuat masalah itu semakin buruk. He ended up committing a murder. Sampai akhirnya dia malah melakukan pembunuhan. You might wonder, how could a man who thirsts and hunger after God could make such terrible mistakes? Mungkin engkau bisa berpikir, bagaimana mungkin seorang yang begitu mengasihi dan haus akan Tuhan bisa berbuat kesalahan yang begitu besar. Now this is the reality of human weakness that we have to pay attention to. Inilah realitas akan kelemahan manusia yang harus kita perhatikan. Look at 2 Timothy 2 verse 22. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 22. Flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. The word of God in this context is that we have to flee from temptation. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus melarikan diri dari pencobaan. To flee means to turn around. Berlari, melarikan diri artinya kita harus berbalik. Turn around and run. Berbalik dan lari. It means to turn around from fornication. Itu artinya kita harus menjauhi nafsu. To turn around from lust. Untuk sungguh-sungguh berlari berbalik dari nafsu. But the king didn't turn around. Tetapi Raja Daud waktu itu tidak berbalik. At the rooftop, he should have run. Di atas sotong rumah itu seharusnya dia berlari. But he stayed. Tetapi dia tetap tinggal di sana. He looked. Dia memandang. And his look turned to lust. Dan pandangannya akhirnya menimbulkan nafsu. Do you know what happens to a human person when lust comes into the heart? Tahukah engkau apa yang terjadi pada pribadi manusia ketika nafsu itu muncul dalam hati? A man after my own heart, David, was faced with lust at that moment. Hati orang yang berkenan kepada Allah pada waktu itu dipenuhi dengan nafsu. At that moment, when Satan tempted him, pada waktu itu ketika setan mencobai dia, Satan did not tell David to hate God. Setan tidak menyuruh Daud untuk membenci Allah. In the moment of lust, pada waktu pencobaan untuk nafsu itu, the reality of God faded away in David's life. Realitas akan Allah itu seolah-olah kabur dalam kehidupan Daud. Faded away from his mind, from his heart. Kabur dari pikiran Daud dan hati Daud. And it causes him to sin. Dan itu menyebabkan Daud untuk berbuat dosa. He lost the ability to make godly decisions. Dia kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan yang saleh. He lost the awareness of even who he was, the Son of God. Dia kehilangan pengertian bahwa dia adalah anak Allah. So from that moment of lust, jadi pada waktu nafsu itu datang, David sinned against God. Daud berdosa melawan Allah. And this is why it is so important that we flee from temptation. Karena itu sangat penting bagi kita untuk melarikan diri dari pencobaan. If we don't flee, we will not stand a chance. Kalau kita tidak melarikan diri, kita tidak akan mendapat kesempatan. Sometimes we keep going to people for prayer in the area of maybe pornography. Seringkali kita datang minta didoakan untuk area pornografi. If you have a problem with pornography, kalau kita punya masalah dengan pornografi, you can pray. Engkau bisa berdoa. But if you do not discipline yourself to run, it will not work. Tetapi kalau engkau tidak mendisiplin dirimu sendiri untuk melarikan diri, itu tidak akan berhasil. God will only help us if we choose to help ourselves. Tuhan hanya akan menolong kita kalau kita memutuskan untuk menolong diri kita sendiri.
No amount of prayer is going to work if you don't want to help yourself. Tidak akan ada doa yang bisa berhasil kalau kita tidak menolong diri kita sendiri. But when David was confronted by Nathan, Tetapi ketika Daud ditegur oleh Nathan, you are the man that did this terrible thing. engkaulah orangnya yang sudah melakukan kesalahan itu. David suddenly came to his godly senses. Daud dengan tiba-tiba sadar akan kondisi dalam keadaan salehnya. And immediately he responded in 2 Samuel chapter 12 verse 13. Dan di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Daud berkata kepada Nathan bahwa aku sudah berdosa terhadap Tuhan. So immediately David realized that he had sinned against God. Segera Daud sadar bahwa dia sudah berdosa terhadap Tuhan. You see, as a king he could even cover up. Sebagai seorang raja, dia bisa saja menutupinya. He has a choice if he wants to. Dia punya pilihan kalau dia mau. He could even kill Nathan and nobody would know. Dia bahkan bisa membunuh Nathan dan tidak ada seorang pun yang tahu. He could make excuse. Well, Bathsheba shouldn't have bathed there. Dia bisa juga membuat alasan, Bathsheba tidak seharusnya mandi di sana. He could say, my servants never stopped me. Dia juga bisa berkata, mengapa pegawai-pegawaiku tidak melarang aku? But he didn't. Tetapi dia tidak membuat alasan. The minute he realized he has sinned against God, Dengan segera dia sadar bahwa dia sudah berdosa terhadap Allah. he chose to accept full responsibility for his actions. Dia memilih untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Look at how he confessed before God in Psalm 51 verse 1 and 2. Kita lihat bagaimana penyesalan dosanya dalam Mazmur 51 ayat 1 dan 2. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from all my sins. Di Indonesia ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. You notice his prayer? I'd like you to underline here. Saya minta engkau menggaris bawahi di sini, Mercy, yaitu rahmatmu. your unfailing love. Menurut kasih rahmatmu yang besar. David knows the love of God. Daud mengenal kasih Allah yang besar. David knows the mercy of God. Daud tahu rahmat Tuhan yang besar. So he's pleading before God on account of his love and his mercy. Jadi Daud memohon kepada Tuhan atas dasar kasih dan rahmatnya. And he knows that once he repents, God in his love and mercy will forgive him. Dan dia tahu bahwa ketika dia bertobat, Allah dalam kasih dan rahmatnya akan mengampuni dia. But he takes ownership of his sin. Karena He takes ownership of his sin. dia mengambil semua yang menjadi dosa-dosanya itu. It is my transgressions, Dia berkata, ini adalah pelanggaranku. my iniquity, Ini adalah semua perbuatan dosaku. my sin. Ini dosa-dosaku. Against you, only you, God, have I sinned. Hanya kepadamu saja Tuhan aku sudah berdosa. David was quick to repent with a broken and contrite heart. Daud dengan cepat segera bertobat dengan hati yang hancur dan hati yang patah. See, a broken and contrite heart does not seek to make excuses. Di sini kita lihat hati yang hancur dan patah itu tidak mencoba mencari alasan. It does not seek to rationalize or to defend our actions. Itu tidak mencari cara untuk membuat alasan-alasan atas perbuatan kita. It does not seek to justify what we have done. Tidak berusaha untuk membenarkan diri atas apa yang sudah kita lakukan. It does not blame someone else for our mistakes. Dan tidak berusaha menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. A broken and contrite heart recognize that God demands honesty and purity of heart. Hati yang hancur dan patah itu menyadari bahwa Tuhan itu meminta hati yang murni dan bersih. Oh, how we need to pray like David. Betapa kita perlu untuk berdoa seperti Daud. To acknowledge that we are sinners. Untuk mengakui bahwa kita sudah berdosa.
It's always a good place to start to acknowledge that we are sinners before God. Sungguh sangat penting bagi kita untuk bisa datang dan mengakui sepenuhnya bahwa kita ini orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. You know, many years ago, I used to think that I'm such a perfect person. Tahukah engkau, beberapa tahun yang lalu saya berpikir saya ini orang yang sudah sempurna. Because I was always a very, very, very obedient child. Karena selama itu saya sudah menjadi seorang anak yang begitu taat. I don't smoke, I don't steal. Saya tidak melakukan dosa. And I even say to God, God, I don't lie even. Saya bahkan berkata, Tuhan, bahkan saya tidak berbohong. So I used to think that I was such a holy person. Saya merasa saya itu orang yang begitu suci. And I was in Argentina one time. I was in Argentina. Kemudian suatu kali saya ada di Argentina. And one night when I was sleeping, I woke up by the fragrance of roses. Suatu malam ketika saya tidur, saya terbangun oleh bau dari bunga mawar. And when I smell the rose, I know God is there. Ketika saya mencium bau mawar itu, saya sadar bahwa Tuhan ada. And I immediately sat up on my bed. Dan dengan segera saya duduk di atas ranjang saya. And I asked this question, Lord, are you here? Kemudian saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada di sini? I could literally feel there was somebody standing at the doorway. Saya bisa sungguh-sungguh merasakan ada seseorang yang berdiri di depan pintu. And I could feel this presence coming closer and closer and closer to me. Dan saya merasakan hadiratnya itu berjalan semakin dekat kepada saya. And when this presence was about just a meter away from me, Dan ketika hadiratnya itu hanya sekitar 1 meter dari saya, suddenly this holy fear came upon me. dengan tiba-tiba ada suatu rasa takut yang kudus yang timbul dalam hati saya. And I ducked down and buried myself under the blanket. Saya mulai menenggelamkan diri saya dan menyembunyikan diri saya di dalam selimut. All of a sudden, I felt I was such a sinner. Dengan tiba-tiba saya merasakan saya sungguh seorang yang berdosa. You know, when God's presence is so holy, Tahukah engkau ketika hadirat Allah begitu kudus, even a little sin is impurity to you. bahkan dosa yang sangat kecil adalah suatu ketidakmurnian di hadapannya. So when I was burying myself down there under the blanket, Jadi ketika saya menenggelamkan diri saya di bawah selimut, I said, Lord, don't come any closer or I die. saya berkata, Tuhan, jangan lebih dekat lagi atau saya mati. I felt such a sinner. Karena saya seorang berdosa. And then my mind went to the time like the little criticism I make of people. Dan pikiran saya kembali mengingat kritik-kritik kecil yang saya berikan kepada orang lain. The anger that I express towards people. Kemarahan yang saya nyatakan kepada orang-orang. These are things that God doesn't do. Inilah hal-hal yang tidak dilakukan Allah. I felt such a sinner. Saya merasa sebagai seorang berdosa. And I begin to understand about the holiness of God. Dan saya mulai mengerti mengenai kekudusan Allah. You know, one of the hardest things for us is to acknowledge that we have sinned. Tahukah engkau satu hal yang paling sulit bagi kita untuk mengakui adalah bahwa kita adalah orang berdosa. Sometimes it's so hard to admit that we have done wrong. Kadang-kadang bahkan sangat sulit bagi kita untuk mengakui kita sudah berbuat salah. Or even to see that we have hurt someone. Bahkan untuk mengatakan bahwa kita sudah menyakiti orang lain. Some of us, you may be sitting here thinking, oh, I don't commit big sins like David. Sebagian dari Anda yang duduk di sini mungkin berpikir, saya tidak melakukan dosa besar seperti Daud. But like me, maybe you have got a little criticism here and there. Tapi mungkin engkau mempunyai kritik-kritik kecil di sana sini. Selfishness. Suatu rasa egois. Maybe a little jealousy. Mungkin sedikit iri hati. Anger, unforgiveness. Kemarahan, tidak bisa mengampuni. All these things will eat away that purity of heart that God wants for us. Semuanya ini bisa perlahan-lahan memakan kemurnian hati yang Tuhan ada pada kita. And that's why it pays every day to come before God like David did at that time.
Karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa datang ke hadapan Tuhan setiap hari seperti Daud. To pray like David. Untuk berdoa seperti Daud. Cast me not from your presence, O Lord. Jangan buang aku dari hadirat-Mu Tuhan. Take not your spirit from me. Jangan ambil roh-Mu daripadaku. Create in me, Father, a clean heart. Ciptakanlah hati yang baru Tuhan di dalam aku. We need the Holy Spirit to cleanse us. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menyucikan kita. Every morning before I go to bed, every evening before I go to bed, Setiap malam sebelum saya pergi tidur, I ask the Holy Spirit to search my heart. saya minta Roh Kudus untuk memeriksa hati saya. The Bible says the Spirit of God searches the innermost being of a man. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu menyelidiki sampai kedalaman hati manusia. We need to give God permission to search our heart each night. Kita harus memberikan Tuhan izin untuk memeriksa hati kita setiap malam. Every night I will pray, Father, have I done anything that displeases you today? Setiap malam saya akan bertanya, Bapa, apakah saya sudah melakukan sesuatu yang membuat Engkau sedih hari ini? And allow the Holy Spirit to search my heart. Dan saya mengizinkan Roh Kudus untuk memeriksa hati saya. Because if we don't let the Holy Spirit search our heart, we will not be aware of what we have done. Karena kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus memeriksa hati kita, kita bisa menjadi tidak sadar akan apa yang sudah kita perbuat. David also prayed, take not your spirit from me. Daud juga berdoa, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Cast me not from your presence. Jangan buang aku dari hadirat-Mu. Because sin can cast us from His presence. Karena dosa bisa membuat kita terbuang dari hadapan Tuhan. Why is David so afraid to be away from the presence of God? Mengapa Daud begitu ketakutan untuk jauh dari hadirat Tuhan? Because I believe he must be thinking of Saul. Karena saya yakin bahwa dia pasti memikirkan tentang jiwanya. Look at 1 Samuel 16, verse 13. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 13. So Samuel anointed David in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Verse 14. Now the Spirit of the Lord had departed from Saul. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. You know, I feel that this is one of the saddest scriptures in the Old Testament. Tahukah engkau, saya rasa ini adalah ayat yang paling menyedihkan di dalam perjanjian lama. Saul was anointed as a king, a great king of Israel. Saul sudah diurapi sebagai raja yang hebat di Israel. He had a great destiny. Dia punya tujuan yang besar. But because of his disobedience to God, Tetapi karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, it says the Spirit of the Lord departed from Saul. di sini dikatakan bahwa roh Tuhan itu undur dari Saul. And when the Spirit of the Lord departed from Saul, Dan ketika roh Tuhan itu undur dari Saul, wickedness came upon Saul. ada kejahatan yang muncul dalam diri Saul. His heart began to fill with anger and hatred. Hatinya mulai dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. His heart was filled with resentment and jealousy. Hatinya dipenuhi dengan iri hati dan dendam. And he sought to kill David. Dan dia mulai mencari jalan untuk membunuh Daud. Isn't it a very sad thing? Bukankah ini suatu hal yang sangat menyedihkan? Saul ended such a terrible way. Saul melakukan hal yang begitu parah. Because the Spirit of the Lord departed from him. Itu karena roh Tuhan sudah undur dari dia. David saw before his eyes what had happened to Saul. Daud melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana hal ini terjadi pada Saul. He knew what it's like to have the Holy Spirit taken away from him. Dia tahu bagaimana kalau Roh Kudus itu diambil daripada seseorang. He feared to be separated from God. Dia merasakan bagaimana kalau jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Because he knows without the Spirit of God it is impossible to live a life
pleasing to God. Karena dia sadar tanpa roh Allah tidak mungkin dia bisa hidup menyenangkan hati Allah. He knows his heart as a human is wicked, is deceitful. Dia tahu sebagai seorang manusia hatinya itu jahat dan penuh dengan tipu daya. He knows he's weak and he needs God. Dia tahu dia lemah dan dia membutuhkan Allah. So imagine David must be thinking, God, without you I would die. Jadi bayangkan Daud pasti berpikir, Tuhan tanpa Engkau aku pasti mati. Without your spirit to help me, I cannot lead these people as king. Tanpa rohmu Tuhan, aku tidak mungkin bisa memimpin umat ini sebagai seorang raja. See, at that moment when David repented, Dan pada waktu Daud bertobat, it shows the condition of his heart. ini menunjukkan kondisi hatinya. It shows that David is obedient and submissive to God. Ini menunjukkan bahwa Daud itu taat dan tunduk kepada Allah. He just wanted to please the Lord. Dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. What is important to God is important to David. Hal yang penting bagi Allah itu penting bagi Daud. What is displeasing to God? David, repent. Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Daud bertobat dari hal itu. And I love the way he dealt with Saul. Dan saya sangat menyukai bagaimana cara dia berhubungan dengan Saul. And because his heart is obedient and is yielded to God, he would not touch Saul. Dan karena hatinya begitu taat dan berserah kepada Tuhan, dia bahkan tidak mau menyentuh Saul. David had every opportunity to kill Saul. Padahal Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. But he chose not to touch him. Tetapi dia memutuskan untuk tidak menjamah Saul. He wanted to keep his heart and his hand clean. Dia ingin memastikan bahwa hati dan tangannya bersih. Even though the Bible says the Spirit of God has left Saul, David still chose to see Saul as the anointed one of God. Walaupun firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan mundur dari Saul, tetapi Daud tetap memutuskan untuk memandang Saul sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Even though God now has appointed David as king, but he did not look down on Saul. Walaupun saat itu Tuhan sudah menunjuk Daud sebagai seorang raja, tetapi dia tidak memandang rendah Saul. Isn't that amazing? Bukankah itu menakjubkan? So often we want to take revenge. Saul selalu berusaha mencari jalan untuk membalas dendam. But you know, vengeance is of God. Tetapi Daud tahu bahwa balas dendam itu haknya Tuhan. If somebody has wronged us, Kalau ada seseorang yang menginginkan kita, let us keep our heart pure. biarlah kita memastikan hati kita tetap murni. Keep our hands clean. Kita tetap menjaga tangan kita bersih. Leave vengeance to God. Dan menyerahkan pembalasan itu ke tangan Tuhan. David also has a very obedient heart in his obedience to God regarding building the temple. Daud juga menunjukkan sebuah ketaatan kepada Tuhan mengenai pembangunan bait suci. It is in David's heart to build the temple for God. Daud mempunyai kerinduan dalam hatinya untuk membangun bait Allah. He longed to build this temple. Dia begitu rindu untuk membangun bait Allah itu. But God says, you are not the one to build the temple for me, David. Tetapi Allah berkata, bukan engkau yang akan membangunkan bait Allah itu bagiku, Daud. I have chosen your son to build it. Aku sudah memilih anakmu untuk melakukannya. Can you imagine the disappointment that is in David's heart? Bisakah engkau bayangkan rasa kecewa yang ada dalam hati Daud? The desire to do something. God said, no, I don't want you to do it. Suatu kerinduannya untuk melakukan sesuatu, tetapi Tuhan berkata, bukan engkau yang akan mengerjakannya. But David submitted to God's desire. Tetapi Daud tunduk kepada keinginan Tuhan. He did not allow the disappointment to affect him. Dia tidak mengizinkan rasa kecewa itu untuk mempengaruhi dia. He even prepared everything that was needed for his son. Dia bahkan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh anaknya nanti. What an honorable thing to do. Suatu hal yang sangat terhormat yang sudah dilakukan Daud. I believe the story of David is something for us to aspire to be. Saya percaya cerita tentang Daud ini menginspirasi kita untuk menjadi seperti itu.
David was a man like any one of us. Daud itu seorang manusia sama seperti setiap kita. We are weak. Kita punya kelemahan, We are frail. kita itu punya kelemahan manusia. But we can become like him. Tetapi kita bisa menjadi seperti Daud. We can hear God saying to us, "You are a man after my own heart." Kita juga bisa mendengar seperti Tuhan berkata kepada Daud, "Engkau adalah orang yang berkenan di hatiku." David was a nobody. Daud adalah bukan siapa-siapa. He was a forgotten child probably. Mungkin dia bakal adalah anak yang terlupakan. His father didn't even remember him when Samuel came looking for someone that he could anoint. Bahkan ayahnya tidak mengingat Daud ketika Samuel datang untuk mencari di antara anaknya untuk diurapi. But God picked him. Tetapi Allah memilih dia. Outwardly, he probably didn't stand out. Secara penampakan mungkin engkau juga tidak menonjol. He was just a little boy. Daud juga waktu itu hanya seorang gembala kecil. Samuel would not have picked him. Bahkan Samuel sendiri mungkin tidak akan memilih dia. But God picked him Tetapi Allah memilih dia. because God loves his heart. Karena Allah mengasihi hatinya. So, listen to this amazing verse, after God's own heart. Jadi dengarkanlah kata-kata yang begitu luar biasa ini. Berkenan di hati Allah. Is that your desire? Apakah ini juga kerinduan hatimu? You don't have to be someone special to be called that by God. Engkau tidak harus menjadi seseorang yang istimewa untuk disebut orang yang berkenan di hati Allah. You know, the Lord wants to say to you today, Tuhan ingin berkata kepadamu hari ini. He creates you in His image. Dia menciptakan engkau sesuai gambarnya. He creates you to have a heart after Him. Dia menciptakan engkau untuk mempunyai hati yang rindu akan Dia. He's looking to you today and He's saying, I created you to have a heart after me. Dia memandang kepadamu hari ini dan berkata, aku menciptakan engkau untuk punya kerinduan akan aku. I want to give you the same anointing that I gave David. Aku akan memberi engkau urapan yang sama seperti aku memberikannya kepada Daud. You know, when our heart's desire is to please God, Tahukah engkau ketika kerinduan hati kita adalah untuk menyenangkan hati Allah, He will turn us from a nobody into somebody extraordinary. Dia sanggup mengubah kita dari seorang yang bukan apa-apa menjadi seorang yang luar biasa. The world seeks out for beautiful, intelligent people. Dunia mencari orang yang cantik dan pandai, The successful people. seorang yang sukses. But God says, I don't care about that. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak peduli akan semua itu. I just care about your heart. Aku hanya peduli dengan hatimu. Why is the heart so important? Mengapa hati begitu penting? Because our heart affects our spiritual health. Karena hati kita mempengaruhi kesehatan rohani kita. Our heart determines our conduct. Karena hati kita menentukan perbuatan kita. It determines our speech. Itu menentukan kata-kata kita. Our heart affects everything that we do. Hati kita menentukan segala yang kita lakukan. How can we keep our heart pure? Bagaimana kita dapat menjaga hati kita tetap murni? Psalm 119. Dalam Mazmur 119, To meditate on the word of God day and night. merenungkan firman Tuhan siang dan malam. It means to say no to ungodliness. Itu artinya sama dengan berkata tidak kepada ketidaksalehan. It means to say yes to what God calls us to do. Dan berkata ya kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ephesians 4 verse 22 to 24. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Throw off your old evil nature and your former way of life, which is rotten, full of lust and deception. Instead, there must be a spiritual renewal of your thoughts and attitudes. You must display a good new nature because you are a new person, created in God's likeness, righteous, holy, and true before God. Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. That's what we need to do.
Itulah yang perlu kita lakukan. That's why we need to pray every day like David. Create in me a clean heart, O God. Karena itu kita harus berdoa setiap hari seperti Daud agar Tuhan memberikan hati yang bersih kepada kita. Renew a right spirit within me each day. Tuhan terus pulihkan roh yang benar di dalam hatiku setiap hari. If we want to be an influence for Jesus, Kalau kita ingin membuat dampak bagi Yesus, there has to be that godliness in us. maka harus ada kesalehan di dalam kita. Our actions, our speech, our attitudes is what people need to see. Godliness in us. Perbuatan kita, kata-kata kita, sikap kita, itu yang harus bisa mencerminkan kekudusan yang bisa dilihat orang lain. Many years ago, I just want to hear the Lord say to me that He loves me, that He's pleased with me. Beberapa tahun yang lalu saya punya satu kerinduan untuk mendengar suara Tuhan mengatakan bahwa Dia berkenan kepada saya dan bahwa Dia mengasihi saya. I want so much to have the holy fire inside of me. Saya begitu merindukan ada api kudus di dalam hidup saya. So day and night I cry out to God, Lord, fill me with your fire of holiness so that I will please you. Jadi siang malam saya berdoa, Tuhan penuhi aku dengan api kudus-Mu supaya aku bisa menyenangkan hati-Mu. After praying for some weeks, I could feel every night at about 3 a.m. I will wake up with this fire in my body. Dan setelah berdoa selama beberapa minggu, setelah itu setiap jam 3 pagi, saya bangun dan saya bisa merasakan ada api kudus di dalam hati saya. I wake up perspiring because there's this intense heat in my body. Saya bangun untuk meresponi karena saya merasakan ada panas api itu di dalam diri saya. I couldn't understand what this heat was about. Saya tidak bisa mengerti apa arti panas ini. I told my pastor and he said, "Well, you're probably menopausal." Ketika saya beritahu pendeta saya, dia berkata, mungkin kau sedang menopause. I was too young to be menopausal. Saya masih terlalu muda untuk mengalami menopause. I said, "No, there has to be a reason why I'm feeling this heat." Saya berkata, tidak, pasti ada alasan lain mengapa saya merasa panas ini. And then I went to Argentina again. Kemudian saya pergi ke Argentina lagi. I was attending a meeting like this. Saya sedang ada dalam pertemuan seperti ini. The speaker called me out. Hamba Tuhan memanggil saya. And he says, "Sister, you have been feeling heat in your body and you've been wondering why you have this heat." Dia berkata, saudariku, engkau sudah mengalami rasa panas selama ini dan engkau sudah bertanya-tanya apa artinya. He said, "This heat is God surrounding you with His fire of holiness." Dia berkata, panas itu adalah karena api Tuhan sedang mengelilingi engkau dengan kekudusannya. God is imparting Himself, His love, and His nature, His character to you. Tuhan sedang mengimpartasikan kepadamu kasihnya, karakternya, dan dirinya sendiri atas engkau. You know, the minute He said that, Pada menit dia berkata hal itu, my whole body felt like the weight just disappeared. I melted onto the floor. saya merasa seberat badan saya semuanya itu meleleh dan saya hanya terduduk di lantai. Felt as if my whole body became liquid. Saya terjatuh di lantai seolah-olah tubuh saya ini adalah cairan. And on that floor, all I could see was Calvary. Calvary. Yang saya lihat seluruhnya di lantai itu hanyalah kalori. I saw Jesus hang on that cross. Calvary. Oh, saya hanya melihat Kalvari. I saw Jesus hang on that cross. Saya melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. How many of you have seen the movie Passion of Christ? Berapa banyak yang sudah melihat film Passion of Christ? You know, that movie shows how Jesus was so badly bruised. Di film itu ditunjukkan bagaimana Yesus begitu terluka. What I saw in that vision that day was even worse than that. Visi yang saya lihat pada hari itu bahkan lebih parah dari itu. There was not a piece of good meat on His body. Bahkan seakan-akan tidak ada lagi daging yang masih baik yang melekat di tubuhnya. When I saw the pain on His face, Dan saya melihat rasa sakit di wajahnya. I saw Him gasping for air. Gasping. Dan saya melihat Yesus itu sedang menahan nafas. All I could
could say in my spirit, I couldn't even talk, I could just say in my spirit, Saya bahkan tidak bisa berbicara, saya hanya bisa berkata-kata dalam roh saya. they have crucified my Lord. Mereka sudah menyalibkan Tuhanku. They have crucified my Lord. Mereka sudah menyalibkan Tuhanku. But then the Holy Spirit said to me, Tapi kemudian Roh Kudus berkata kepadaku, it is finished. itu sudah selesai. I've died to give victory. Aku sudah mati untuk memberi kemenangan. So from that day on, I said, Lord, let me carry that passion everywhere I go. Kemudian sejak hari itu saya berkata, Tuhan, biarlah saya membawa rasa passion, kasih itu kemanapun saya pergi. The next morning I woke up at 5 a.m. Esoknya saya bangun jam 5 pagi. I heard a song. Saya mendapat sebuah nyanyian. It's a song I've never heard before. Sebuah nyanyian yang belum pernah saya dengar sebelumnya. And the words go like this. Dan kata-katanya berkata demikian. Jesus, I can hear you calling me. Yesus, saya bisa mendengar Engkau memanggil aku. Jesus, I can hear you call my name. Yesus, aku bisa mendengar Engkau memanggil namaku. So gently you call me. Engkau memanggil aku dengan lembut. And I am saved. Dan aku sudah diselamatkan. And as you say, Dan ketika Engkau telah menyelamatkan aku, come walk with me. mari jalanlah bersama aku. Come talk with me. Berbicaralah kepadaku. Let us walk hand in hand together. Mari kita jalan bergandengan tangan. Every day thereafter, every morning at 5 a.m., I wake up by this song. Dan setelah itu setiap hari saya bangun jam 5 pagi dengan nyanyian ini. I came home to Perth. Saya pulang kembali ke Perth. Friday morning I woke up again by this song. Hari Jumat saya bangun lagi dengan nyanyian ini. But this time it's not just my spirit singing. Tetapi kali ini bukan hanya roh saya yang menyanyi. I heard a voice singing. Saya mendengar ada suara yang menyanyi. It was singing the same song. Menyanyikan lagu yang sama. I got out of bed. Saya bangun dari tempat tidur. I went downstairs. Saya pergi turun tangga. And then the Holy Spirit said to me, Kemudian Roh Kudus berkata kepada saya, you bought a CD when you were in Argentina. Engkau membeli sebuah CD ketika engkau ada di Argentina. I want you to take out the CD and listen to track number 10. Saya ingin engkau memasangnya dan mendengarkan lagu nomor 10. And when I put on that song number 10, Dan ketika saya memasang lagu nomor 10 itu, it was that song. itulah lagu yang saya dengar. And when I heard that song again, Ketika saya dengar lagu itu lagi, it was such a force came and just threw me to the ground. ada sebuah kuasa yang datang dan menjatuhkan saya ke tanah. For 6 hours, I was down on that floor. Selama 6 jam saya itu terpaku di atas lantai. All I could say is, thank you Jesus for your love. Yang dapat saya katakan hanyalah terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Thank you Jesus for calling me. Terima kasih Yesus karena sudah memanggil aku. Thank you Jesus for holding my hand. Terima kasih Yesus karena sudah memegang tanganku. My life was changed thereafter. Setelah itu kehidupan saya dirubahkan. I'm sharing this with you because I want you to really pursue after Him. Saya menceritakan hal ini supaya engkau juga punya kerinduan untuk sungguh-sungguh mengejar Dia. God wants us to be attractive through what people see in us. Tuhan ingin kita itu menarik bagi orang-orang yang melihat di dalam kita. God wants us to be His disciples when our life gives Him pleasure. Tuhan ingin kita menjadi teladan karena kehidupan kita menyenangkan hatinya. We are here today because this is a very decisive moment for us. Kita semua ada di sini karena waktu-waktu ini adalah waktu bagi kita untuk membuat keputusan. I feel this is a moment of dedication. Saya percaya waktu ini adalah waktu untuk berdedikasi. It's a moment
to pursue after the Lord and say, Father, I really want you to be real in my life. Ini waktunya di mana kita sungguh-sungguh mengejar Bapa dan berkata, Tuhan, aku sungguh perlu Engkau, merindukan Engkau. This is a moment where our life comes for something in the kingdom of God. Inilah waktunya di mana kehidupan kita itu dihitung untuk sesuatu bagi kerajaan Allah. God is looking for men and women who would pursue after Him like David did. Tuhan sedang mencari pria dan wanita yang sungguh-sungguh berkenan di hadapannya seperti Daud. Would you be a man and a woman after His own heart? Apakah engkau ingin menjadi pria dan wanita yang berkenan di hadapan Allah? That is what He is looking for. Itulah yang sedang Tuhan cari. You know, God is not interested in what we can do. Tahukah engkau Tuhan tidak tertarik dengan apa yang bisa kita lakukan? He's not interested in even knowing how much money we have, Bahkan dia juga tidak tertarik dengan berapa banyak uang yang kita miliki. how busy we serve Him. Betapa sibuknya kita melayani dia. He just wants to look at our heart. Dia hanya ingin melihat hati kita. And when our heart is right before Him, Dan ketika hati kita itu benar di hadapan Tuhan, He is the one that will elevate us. He will lift us up. dan dialah yang akan mengangkat kita. He lifted David from a little shepherd boy to be the great king of Israel. Dialah yang mengangkat Daud dari seorang gembala kecil menjadi raja Israel yang besar. I can see that you all want to serve God. Saya bisa melihat bahwa Anda semua ingin melayani Tuhan. So go one step further. Ambillah langkah yang lebih jauh. Hunger for Him. Laparlah akan dia. Thirst for Him. Hauslah akan dia. And you will see the Holy Spirit lift you up. Dan kau akan melihat Roh Kudus itu mengangkat engkau. One day, you're going to do extraordinary work for Him. Satu hari nanti engkau akan melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi dia. Amen. Amin. Let's just stand. Mari kita semua berdiri. Can we just have a few moments of worship? Mari kita menyembah Tuhan. What song can we sing? A song of surrender to God. Let's sing this song of surrender to God. Mari kita nyanyikan lagu menyerah kepada Tuhan. Ask the Holy Spirit to come and fill our heart. Minta Roh Kudus untuk datang dan memenuhi hati kita, Come and minister to us. untuk melayani kita. Some of you may want me to even come and just kneel down at the altar here. Sebagian dari Anda mungkin ingin maju dan hanya berlutut di depan altar Tuhan. Just come and ask the Lord to impart to you. Datanglah dan minta Tuhan untuk mengimpartasi kepada Just say, Father, I need you. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. I long for that presence. Aku rindu